Tim-tim ARMY paling punya kepentingan ini. Jangan sampai kita sudah punya program ini malah justru tidak didukung oleh para SKPD yang ada itu, dan ini catatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om BP. Podcast malam ini merupakan podcast kedua setelah kita mengetahui bahwa pasangan Bapak Haji Ardiansah Sulaiman dan Bapak Haji Mahim Nadi memenangkan pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Kemenangan yang cukup signifikan. Perbedaan suara lebih 11.000. Yang ada di dalam catatan Om itu bahwa terakhir Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahim Nadi itu mendapatkan suara 105.040 suara. Ini satu-satunya pilkada di Kutai Timur yang bisa mendulang suara sebesar itu. Bukan persoalan apanya juga sih sebenarnya, itu disebabkan karena memang hanya 2 pasangan calon. Yang paling menggembirakan adalah ketika Pak Kasmidi Bulang, kemudian Haji Ginsu juga mengucapkan selamat kepada Pak Haji Ardiansah Sulaiman, sehingga kondusivitas daerah bisa terjamin dan terjaga dengan baik pasca pilkada Kabupaten Kutai Timur. Nah, malam ini saya mengundang dua tokoh yang menggawangi sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kutai Timur. Mereka selalu hadir di podcast Om BP di setiap ajang kontestasi politik, baik di pileg, pilkada, dan malam ini beberapa hari yang lalu Om diundang, diberitahu bahwa mereka mau hadir di podcast WP. Luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi kawan-kawan di PKS itu karena selalu ingin memberikan warna, memberikan pencerahan kepada masyarakat Kutai Timur terkait dengan politik yang ada di daerah kita ini. Saya perkenalkan tamu saya, Bapak Haji Warno, SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menang kita ketua. Sudah menang kita. Kemudian ketua Badan Pemenang Pemilu Haji Ahmad Warsip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya melihat beliau ada petinggi PKS di pusat itu, ya hampir mirip yang beliau nih. Yang dari Kalimantan Selatan tuh. Oh, Habib itu kan? Habib Abu Bakar itu. Mirip gitu. Besarnya mirip. Besarnya mirip. Ya, mudah-mudahan juga rezekinya semakin besar. Amin. Ya kan. Rezekinya besar sehingga bisa juga memberikan energi positif besarnya PKS di Kabupaten Kutai Timur. Amin. Pak Ketua, ini kan kita sudah menang ini. Tentu kemenangan ini kan bukan hanya kemenangan ARMY semata, bukan hanya kemenangan PKS semata, akan tetapi kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, terutama kawan-kawan yang kemarin ikut di dalam baik sebagai tim pemenangan maupun relawan. Nah, Ustadz, mungkin bisa sedikit dibicarakan ini, Ustadz Ketua, ya kan? Karena biasanya PKS itu kan panggil Ustadz ya. Terkait dengan katakanlah seminggu sebelum sebelum pencoblosan itu, apa sih yang ada di pikiran kawan-kawan di PKS ini tiba-tiba mendapatkan sebuah rahmat kemenangan dan memenangkan Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahim Nadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om waktunya. Jadi memang berapa minggu sebelumnya Om ya kita diskusi di sini, menjelaskan tentang waktu itu temanya semangat ya Om ya. Semangat memenangkan ARMY. Iya, keyakinan, semangat dan kerjasama yang baik waktu itu untuk memenangkan itu. Dan alhamdulillah Om,
akhirnya cita-cita itu terrealisasi. Lega juga rasanya karena memang amanah dari DPP PKS kan harus memenangkan pasangan Pak Ardian khususnya dan alhamdulillah berpasangan dengan Pak Mahyunadi. Jadi mungkin gini Om, kemenangan itu pertama atas pertolongan Allah. Karena kita menyadari betul kompetisi kemarin itu tidak ringan. Kalau teman-teman bilang harus jangan merasa enggak Om. Kita melihat bahwa kompetisinya ini berat karena memang hanya 2 pasang dan kita juga tahu Pak Kasmidi ini politisi yang handal ya Om ya. Jadi memang kita melihatnya seperti itu sehingga kita mengencangkan juga Om kader-kader PKS, kita minta untuk setiap sujud, setiap rukuk itu banyak berdoa agar kemudian Allah menolong kita dan alhamdulillah kemenangan itu atas pertolongan Allah. Yang pertama, yang kedua Om, kemenangan itu memang alhamdulillah dari seleksi calon kita deklarasi pertama Pak Bupati sebagai calon yang akan maju dan berdampingan dengan Pak Mahyunadi ini menurut PKS pasangan yang tepat Om. Pasangan yang tepat. Iya, saya kira sudah tahu juga beliau berdua ini orangnya jujur, kemudian bersahaja Om, kemudian juga berpengalaman sehingga memang pasangan ini tepat. Sehingga kita juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat jauh lebih mudah Om. Kemudian yang berikutnya Om, yang ketiga kemenangan ini juga pembentukan tim yang tepat juga Om. Kemudian alhamdulillah tim itu dari mulai dibentuk sampai akhir perjalanan menuju pilkada kemarin solid. Benar. Kita jaga betul tuh Om. Situ ada beberapa partai yang bersama, relawan dan seterusnya, itu kita jaga betul sehingga kekompakan kebersamaan nih kita menjadi prioritas di dalam tim itu karena untuk menang, untuk maju, untuk berperang kalau istilah perjuangan itu kan salah satu persyaratannya dia harus solid Om. Kompak, solid, dia satu tim yang kuat. Kemudian juga strategi yang kita lakukan Om, kita tuh kan kemarin kalau kita lihat kan lebih banyak Pak Bupati dan Pak Wakil ini benar-benar turun ke masyarakat. Satu hari itu mungkin bisa beberapa titik sampai 5 titik dan seterusnya. Nah mereka menyampaikan itu dan itu efektif. Kemudian juga dukungan dari masyarakat. Dari semua itu alhamdulillah kemudian menghasilkan dukungan yang kuat sehingga 105.000 ya Om ya. 105.000 memilih ARMY ini dan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, seluruh masyarakat, seluruh tim, relawan dan seterusnya yang sudah bersama PKS memenangkan pasangan ini. Gitu Om kira-kira Om. Yang kemudian nanti akan dihadapi oleh teman-teman di partai politik pengusung ARMY itu adalah persoalan relawan. Ya kan. Nah ini kepada Pak Haji Ip ini. Relawan kita kan kemarin itu banyak itu. Ada 300-an lebih itu. 380 kan. Nah, kalau relawan ini tidak dirawat dengan baik, ini akan blunder ke depannya. Bagaimanapun juga kita kan bicara politik tuh. Bagaimana merawat relawan ini sehingga relawan ini juga ikut berpartisipasi. Nah, masuk ke persoalan apa tadi itu mensyukuri dan mengisi kemenangan itu. Nah, kira-kira ada nggak gambaran ini dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS ini? Bagaimana para relawan ini ya diberikan, bukan diberikan pekerjaan ya, bukan itu, diberikan satu wadah misalnya agar supaya ini tetap solid ini dalam rangka menuju ke tahun 2029 2030 itu. Sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu itu sudah ada di pikiran tuh ya. Omanya mancing nih. Iya, kayaknya mancing-mancing ini. Iya. Ya saya kira berbicara tentang relawan, tapi sebelumnya itu kita sebagai manusia yang tak lepas dari kelemahan dan kekurangan semuanya, kita harus bersyukur gitu ya atas kemenangan ARMY karena di dalam kemenangan ini tuh kan kita mungkin ingat gitu ya di dalam
surah An-Nasr itu kalau di dalam Islam itu ya, mengajarkan kepada kita bagaimana merayakan kemenangan dengan cara bersyukur tadi. Bersyukur salah satunya adalah kita harus memuji kepada yang di atas ya. Kita sudah diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Kemenangan ini bukan milik PKS, bukan milik siapa-siapa, tapi milik masyarakat Kutai Timur. Benar. Salah satunya adalah di sana ada entitas relawan. Nah, yang seperti Om tadi katakan, saya pribadi, kemudian teman-teman PKS, mari kita syukuri kemenangan ini. Senantiasa jangan sampai kita mau memperoleh kemenangan saja kita itu bersemangat gitu ya. Kan? Tapi pasca kemenangan itu ada itu amanah yang cukup besar untuk kita gawangi bersama itu. Salah satunya adalah ketika kita itu kemarin semangat luar biasa itu ya, mengeluarkan sesuatu tanpa dipikir dan sebagainya, kemudian tenaga pikiran dan sebagainya semuanya itu. Kemudian setelah pasca kemenangan ini jangan sampai tugas berikutnya. Kita harus senantiasa malah justru itu harus lebih semangat lagi untuk mewujudkan apa-apa yang ada di dalam komitmen program ARMI ini itu, mengisi kemenangan itu. Salah satunya adalah kita harus diingat terus. Saya sebagai kita sebagai PKS partai pengusung, kemudian partai-partai yang lain pengusung harus senantiasa komitmen untuk mengingatkan 50 program itu loh itu. Kita itu sudah berjanji kepada masyarakat 50 program itu. Betul. Jangan sampai kata-kata program cuma hanya kata-kata saja, tetapi dalam realitas program yang dilaksanakan melenceng dari 50 program itu. Betul. Itu yang ingin kita kedepankan kawal ARMI untuk mengisi kemenangan itu. Adapun bagian dari relawan tadi, saya kira hal yang memang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana caranya? Kami punya kepentingan, betul. Tapi mungkin terlalu dini lah ya, berbicara masalah kemenangan di tahun 2029. Tapi saya yakin teman-teman PKS ada ketua, kemudian ada lain-lain kaderisasi dan sebagainya, seluruh kader, kemudian seluruh relawan PKS. Saya kira itu hal yang harus dipikirkan ke depannya untuk memenangkan kontestasi yang selanjutnya itu. Mungkin itu, Om. Kita kan belajar juga ke Pak Jokowi itu, ya kan? Kita harus belajar ke Pak Jokowi. Siap, kan? Bahwa ada namanya Pro Jokowi, dan itu dibina terus tuh. Ini realitas politik kita hari ini. Hari lawan itu juga bagian daripada penentu dari sebuah kemenangan siapapun yang diusung sebenarnya. Nah, kenapa Om singgung relawan ini? Ya kita kan sudah terbiasa tuh ikut namanya pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Memang tidak ada satu sistem yang dibangun oleh orang yang dimenangkan itu, sehingga para relawan itu akhirnya muncullah istilah, wah kami kemarin setengah mati berjuang, tiba-tiba kami mau ketemu aja setengah mati tuh. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh partai-partai politik, ya bukan hanya PKS, termasuk Demokrat, termasuk Gerindra, termasuk Perindo. Ini harus dipikirkan secara matang sehingga relawan ini betul-betul nanti menjadi organ pemukul di lapangan, bukan pemukul mereka akan mensosialisasikan diri kita tuh. Wah, kami di ARMI kemarin, kita relawannya sampai sekarang ini masih solid. Itu yang saya maksud tuh. Seperti Pro Jokowi di periode pertama, periode kedua, ini Prabowo juga tuh ikut bermain ini relawan ini, karena mereka mampu mengorganisir relawan ini sehingga mereka solid. Dan saya pikir untuk ke depan, di pilpres ke depan itu Projo masih main ini barang ini. Nah ini mohon maaf ini Ustaz, melenceng ya, tetapi karena semangat, iya kan? Kan bisa mencontoh juga. Bisa mencontoh itu. Nah tadi kan kita mengisi itu. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak I, bahwa sesungguhnya sudah ada 50 program unggulan dari ARMI. Ada namanya kota hebat, ada desa hebat, ya ada. Kemudian ada tim hebat. Nah ini harus dikawal sebenarnya. Ini yang harus diisi. Nah Ustadz, kira-kira mengisi itu dari sisi mana nih Ustadz? Karena kan sesuai dengan judul podcast kita ini. Ya.
Jadi Om yang kedua dulu Om ya. Jadi kita bersyukur atas kemenangan ini Om. Yeah. Jadi pertama kita sujud syukur tentu bahwa di awal saya sampaikan ini kalau Allah sudah menolong tuh nggak ada yang bisa menghalangi. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Sehingga manusia ikhtiar maksimal. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua kita berterima kasih juga Om kepada seluruh relawan, seluruh tim dan seluruh masyarakat di Kutai Timur yang sudah memberikan amanahnya kepada ARMY. Nah mungkin Om terkait dengan bagaimana relawan, mungkin pertama kita perlu meluruskan niat juga Om, bahwa dari awal PKS menyampaikan ini sebagai ini bentuk perjuangan Om. Apalagi waktu itu kita acara November ya, 10 November pas PKS melakukan acara flash mob besar. Nah saya tegaskan di situ bahwa kalau para pejuang dulu mereka berjuang untuk negara ini merdeka, orang-orang tua kita, kakek, nenek kita berjuang untuk itu, mereka spiritnya kan kemerdekaan untuk kebaikan bangsanya. Sehingga kemudian niat itu penting menurut saya. Nah ini juga kita perlu meluruskan niat kita semuanya, mengajak kita semua bahwa kalau para pejuang itu memerdekakan Indonesia dari penjajahan, kita mengangkat dan memilih orang yang baik, orang yang jujur, orang yang punya kemampuan pengalaman yang kuat untuk mensejahterakan Kutai Timur. Sehingga itu cita-cita besarnya dulu. Yang kedua merawat mereka tentu tadi disinggung tentang zamannya Pak Jokowi, mereka merawat sampai 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Ini juga yang insya Allah akan kita coba lakukan Tentu nanti kita diskusikan dengan Pak Bupati, dengan pimpinan DPRD dan seterusnya. Kalau saya berpikir ring satunya itu kan ya mereka ini Benar. Artinya orang-orang yang kemudian ya namanya sama-sama berjuang, minimal mereka lah yang mendapatkan perhatian ya, di samping visi misi mensejahterakan rakyat Kutai Timur itu. Jadi memang CA atau calon anggota DPRD PKS kemarin 40 sampai hari ini masih satu tim solid. Mereka solid. Di pemenangan kemarin juga mereka menjadi yang paling di depan. Karena amanahnya kan PKS kemarin dapat 37,3 ribu suara, itu harus kembali memilih ARMY. Itu kira-kira kemarin pembagian tugasnya. Sehingga relawan juga seperti itu saya kira mekanismenya sama dengan tim, kira-kira begitu ya. Jadi kita tetap komunikasi sama mereka, walaupun mungkin mekanismenya berbeda betul. Karena relawan lebih banyak, jumlah-jumlahnya juga seperti itu. Dan kemarin kan relawan di bawah koordinasi dari tim kampanye ya Pak Asif, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Jimmy langsung. Dipimpin oleh Pak Jimmy. Relawan itu timnya Pak Jimmy di bawah di kepengurusan pemenangan kemarin di bawah Pak Jimmy ya Pak Ip ya. Sehingga memang insya Allah ini akan terus bersama walaupun sangat mungkin harapan-harapan besar itu nggak semuanya terrealisasi Betul. Sebaik apapun, secakep apapun, sepinter apapun kita mengakomodir kepentingan tuh tetap aja ada yang kurang masih ada yang ini yang saya kira kita memahami betul. Tetapi PKS akan berupaya agar tim pemenangan relawan ini nanti tetap akan mendapatkan perhatian yang baik dari kepemimpinan Ardiansah dan Mahyunadi ini Ini menarik ini. Sengaja saya singgung relawan karena beberapa hari ini kan sudah mulai ada keluhan-keluhan nih. Banyak yang syukuran. Iya kan, ada juga yang syukuran. Iya kan, ada juga yang sudah mulai itu sih ya biasalah namanya politik. Iya kan. Sebenarnya itu euforia kemenangan itu ya sudahlah. Akhirnya kita bersyukur. Iya kan? Kemudian ini sudah ada peluang nih itu relawan-relawan ini. Ada relawan Bas tadi ini titip salam katanya kepada ketua PKS dengan ketua Bapilunya. Ini sebenarnya peluang yang diberikan. Jadi relawan itu yang ada di ARMY itu jangan berpangku tangan. 50 program unggulan ARMY ini itu membutuhkan pikiran, membutuhkan gagasan. Nah gagasan itu kan dari bawah tuh. Dari relawan-relawan sendiri memberikan masukan tuh. Kira-kira di bagian mana mereka mau berperan, iya kan? Jangan di bagian mana mereka mau baperan, iya kan? Iya. Sehingga nanti muncul lagi, kami tidak bergabung di situ karena kami setengah mati kemarin berjuang di situ, kita tidak diperhatikan. Sebenarnya bukan tidak diperhatikan, hanya
silaturahminya yang berkurang. Kan waktu mau jadi relawan kan wah berapi-api tuh, di mana paslon kita ada mereka juga ikut kan. Tuh. Makanya itu Om tadi saya bilang salah satunya adalah kita itu kan di dalam berjuang itu salah satunya tadi itu jangan kita mau meraih kemenangan berjuangnya sangat luar biasa berjibaku, tetapi ketika kita sudah diberikan kemenangan malah justru kita itu lemes. Betul. Kemudian tanpa gairah dan sebagainya. Ini yang menurut saya itu tidak dibenarkan. Betul. Artinya saya tidak sepakat dengan itu. Kalau kita harus menjadi orang yang tanggung jawab. Betul. Kita semangat terus. Kemudian setelah kita diberikan kemenangan oleh Allah, kita harus gaspol juga. Harus gaspol juga. Tanggung jawab kita sebagai relawan itu di 50 program pokok itu. Iya. Adapun euforia itu kan hal biasa. Betul. Dan diungkapkan kan berbeda-beda itu kan. Ada yang kalau kita melihat para pemain sepak bola itu kan kalau merayakan gol kemenangan itu kan ada yang bersujud. Iya. Dan ada ya pokoknya kan ekspresinya kan beda-beda. Betul. Kita lihat itu kan kalau salah itu kan, kalau mencetak gol itu kan salah satu euforianya itu adalah bersujud. Pemain nasional juga seperti itu. Nah, kemudian kita juga kadang melihat anak-anak sekolah kita itu malah justru kadang itu kalau merayakan kelulusannya itu dengan coret-coret dan sebagainya. Ini kita harus melihat seperti itu, hal itu kita pun mungkin di kemenangan ARMY ini harus disyukuri itu dengan melakukan hal-hal yang kedepannya baik, mendukung program yang 50 program unggulan ini. Betul. Karena ini komitmen bersama, bukan hanya 2 orang ini, tapi kita sebagai tim punya tanggung jawab. Di sana itu ada PKS, ada Demokrat, kemudian ada ada Gerindra, kemudian ada Pak Perindo, kemudian ada yang partai-partai yang lain dari partai Hanura, kemudian PSI, kemudian PBB PBB dan sebagainya. Itu harus kita kita perkuat kembali itu. Karena itulah sesungguhnya sumber daya yang memang mempunyai tanggung jawab untuk ke arah sana. Nah, adapun kita di PKS sebagai partai pengusung, salah satunya kita percayakan karena kita punya wakil di sana, ada fraksi PKS. Betul. Nah, kita sebagai struktur pengejauhan perpanjangan tangan partai adalah fraksi itu. Fraksilah yang akan mengawasi ketua DPR, yang akan mengawasi komisi-komisi yang ada di situ. Karena itu kita optimalkan di situ, Om. Tapi komitmen kita 50 program unggulan itu harus kita kawal. Kita kawal. Kenapa saya masuk ke relawan lagi? Lagi-lagi saya masuk ke relawan karena kan untuk mengisi kemenangan itu relawan itu jangan berpangku tangan. Justru relawan itu harus lebih bersemangat. Namanya orang menang itu harus lebih bersemangat, ya kan? Jangan sampai orang sudah berlomba-lomba membuat kegiatan yang terkait dengan program 50 unggulan itu, kita tidak dapat apa-apa. Bukan salahnya bupati atau bupati, bukan salahnya ketua tim pemenangan sebenarnya. Hanya karena kita kurangnya partisipasi. Nah, untuk mengisi kemenangan itu kan perlu juga tuh bagaimana menggairahkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kira-kira apa yang dipikirkan PKS terkait dengan mengisi kemenangan yang kaitannya dengan partisipasi masyarakat menuju ke tim hebat itu? Jadi Om tadi udah dijelasin. Kalau saya coba rangkum ya dari 50 program ini kan, pertama yang paling mendasar diperlukan adalah infrastruktur jalan ya. Saya tuh pernah mendampingi tamu waktu itu ke Sangatta, kemudian saya tanya gimana tentang Kaltim, jalannya tidak bagus. Beliau dari luar negeri ya. Terus dan saya kira kita juga merasakan kalau mau ke Samarinda itu kan kendaraan di situ, padahal kita kaya. Sehingga memang yang paling krusial menurut saya nanti yang harus direalisasikan pertama adalah akses jalan antar kecamatan, antar desa dan seterusnya. Karena kalau saya waktu itu pernah ke Thailand Om ya, ke beberapa perkebunan. Jadi dari pusat kota sampai 5 jam perjalanan di kebun masyarakat tuh jalan 10 meter kiri kanan, 2 jalur.
Dan saya merasakan betul bagaimana peran pemerintah dalam membangun infrastruktur, terutama jalan. Karena kalau jalan itu bagus Om, di 18 kecamatan semuanya akses bagus, itu kan ekonomi meningkat Om. Distribusi barang dan seterusnya juga biayanya tidak besar. Sehingga itu yang menurut saya harus direalisasikan Om. Dan tentu ini perlu dukungan kita semuanya. Relawan, masyarakat, tokoh dan seterusnya. Ya, supaya kemudian Pak Bupati ini tidak bisa sendiri, Pak Wakil Bupati tidak bisa sendiri, tapi harus disupport oleh kita semuanya. Kira-kira begitu yang pertama. Yang kedua Om, kebutuhan air listrik saya kira sudah sangat bagus ya progresnya. Targetnya 100% lah Kutai Timur nanti listrik itu 24 jam, air dan seterusnya. Lalu sarana pendidikan, kesehatan, kemudian juga pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Nah, ini semuanya kan nggak bisa Om sendiri. Istilahnya saya tuh mikirnya gini Om, kalaupun kemudian anggaplah suara PKS tuh sebesar apapun, kita tuh tetap melakukan pembangunan perlu partisipasi masyarakat, relawan dan seterusnya. Sehingga nanti kalau konkretnya pikiran saya Om ya, misalnya saya nih relawan di satu tempat, perjuangkanlah di daerah situ tuh apa sih kebutuhan dasarnya. Misalnya begitu, A, B, C, D diperjuangkan, dikawal dan seterusnya. Ya, nanti kan dari situ yang tadi dibilang bahwa tidak boleh berpangku tangan, kira-kira begitu upaya konkretnya. Misalnya relawan A tinggal di satu daerah, kemudian kebutuhan di situ apa, mereka lah yang membantu juga untuk kemudian diperjuangkan oleh Dewan maupun nanti direalisasikan oleh pemerintah. Sehingga benar-benar relawan yang banyak itu bergairah juga. Mereka telah melakukan sesuatu yang kemudian bermanfaat juga buat di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau semuanya melakukan itu kan saya kira nanti akan terrealisasi Om. Dan kehidupan ini semakin dinamis. Iya, semakin dinamis, semuanya terlibat, semuanya ini walaupun yang tadi saya bilang di awal nggak mungkin kita tuh menjadi memuaskan semua orang ya Om ya. Sehingga saya mohon juga nanti ketika Pak Bupati, Pak Wakil Bupati melakukan sesuatu yang kurang memuaskan, didoakan, disampaikan, diingatkan agar kemudian menjalankan itu dengan baik. Saya kira seperti itu Om. Ini luar biasa ini, PKS sudah mikirkan jauh ke sana tuh. Sekarang saya pancing itu. Om kan suka tua pancing memang. Akhirnya keluar tuh apa sebenarnya intisari dari kemenangan itu. Bahwa kita jangan berpangku tangan. Kita berpangku tangan, akhirnya yang keluar itu adalah keluhan. Sekarang tidak ada saatnya masyarakat Kutai Timur mengeluh. Kenapa? Anggaran kita besar. Nah, anggaran besar ini harus dikawal. Yang sesuai dengan program itu. Ini teman-teman relawan nih, mudah-mudahan nonton nih. Ini harapan besar nih. Bukan hanya tanggung jawab PKS. Ini tanggung jawab partai-partai pengusung. Bukan hanya tanggung jawab bupati atau wakil bupati, tanggung jawab kita semua. Nah, mungkin Ketua Pilu ada yang ingin sampaikan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ketua PKS tadi. Ya, saya sangat sepakat. Saya di sini ingin mengatakan jadi mengingatkan bahwasanya kemenangan ibarat dua sisi mata uang. Artinya mempersiapkan dan mengisi kemenangan itu merupakan dua hal yang padu. Jadi jangan sampai kita seperti yang saya katakan tadi itu mempersiapkan kemenangan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika diberikan kemenangan untuk mengisinya kita malah justru gagasan kemudian semangatnya malah justru mengendor. Nah, ini harus dua hal yang padu ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Program dan aktivitas untuk untuk mempersiapkan kemenangan itu adalah juga program dan aktivitas untuk mengisi kemenangan. Jangan sampai yaitu tadi semangat untuk memperoleh kemenangan, tetapi malah justru ketika sudah diberikan kemenangan itu kita semangatnya malah mengendor. Betul. Padahal itulah intinya itu. Ketika kita sudah berikan kemenangan, apa yang dilakukan? Kita terus bersyukur tadi itu. Ungkapan euforia kemenangan sudah sangat luar biasa. Bahkan ditambah dengan kenegarawan lawan gitu ya. Pak Kasmidi, kemudian Pak Kinsu itu mengatakan sudah dari awal bahwasanya mereka mengakui kemenangan kita itu sangat luar biasa. Tontonan demokrasi yang harus kita apresiasi itu Om. Tidak mengajukan ke MK dan sebagainya, itu tontonan yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan inilah yang terbaik sepanjang sejarah di Kutim itu
pilkada ketika sudah selesai ya sudah ditontonkan. Nah, yang jadi pertanyaan tadi itu, mengisi kemenangan itu butuh semangat yang 2 kali lipat mungkin dari sebelum kita memperoleh kemenangan. Ya, luar biasa ya kan. Sebenarnya banyak apa yang mesti dilakukan. Kalau teman-teman relawan atau tim sukses itu membaca 50 program pokok ini, Om bacanya aja itu sudah tahu nih Omnya akan lakukan ini, akan lakukan itu, ya kan? Nah seperti juga itu, ya katakan ada teman-teman yang tidak paham bagaimana itu, ya kita yang tahu itu membantu relawan itu, iya kan? Om, gimana caranya nih ya? Ya kita diskusi dengan relawan itu sehingga betul-betul mereka tetap diwongke, diorangkan. Bukan pada saat kita butuh aja kita mengorangkan orang tuh. Makanya mungkin salah satunya gini Om, ya seperti yang dikatakan tadi itu, kita itu punya perpanjangan tangan partai di sana di parlemen, ya kan, yaitu fraksi PKS. Betul. Ya bagi teman-teman ini adalah ya berkunjunglah mungkin ke sana gitu kan. Karena yang merencanakan kemudian mengeluarkan itu kan parlemen. Maka curhat yang tepat untuk menanyakan kemudian mendiskusikan tentang 50 unggulan ini ya di sana itu. Jadi jangan segan-segan untuk berdiskusi tentang program ini itu. Saya pikir ketua fraksi PKS Pak Akbar Tanjung saya selalu menyebut beliau itu dengan Akbar Faisal. Saya kira beliau itu welcome. Saya sangat hormat dengan politisi muda PKS betul. Ketua fraksi PKS dari sisi pengalaman dia itu orang baru, tetapi saya kira dalam kemampuan kemudian itu saya sangat hormat dengan Bang Akbar ini. Iya, beliau pernah podcast juga di sini itu. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dipersembahkan PKS ya. Ini kita kembali lagi. 7 anggota DPRD-nya itu betul-betul anggota DPRD yang diharapkan masyarakat. Kemudian PKS kembali mempersembahkan bupati dan wakil bupati betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi juga saya ada lama berdiskusi itu dengan beberapa teman-teman di pemerintah, ya terkait dengan program ini, dan mereka sangat kaget tuh ketika kita munculkan beberapa poin-poin terkait dengan misalnya bagaimana persoalan dana RT 250 juta itu. Ini perlu pendampingan. Siapa yang mendampingi ini? Ya relawan. Ya kalau kita berasa relawannya artinya ya dampingan 250 juta per RT itu agar supaya tidak ada percekcokan antara RT dengan kepala desa, tidak ada percekcokan antara RT dengan masyarakatnya. Yang lebih penting lagi, tidak ada permasalahan administrasi yang itu akan membuat masalah, ya kan? Ini penting karena SDM RT itu kan tidak bisa disamaratakan. Betul. Cara mengelola, dan sangat berbahaya juga kalau ibaratnya dalam pengelolaan ternyata menyalahi aturan yang ada. Itu kan dan pada akhirnya akan merugikan program yang bagus, tapi malah justru itu merugikan RT itu sendiri karena tidak bisa mengelola dengan tata kelola pemerintahan yang bagus itu. Mungkin itu. Nah itu peran relawan juga maksud di situ. Kan sia-sia itu ada 400 miliar lebih itu setiap tahun harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan bantuan RT itu. Bayangkan kalau 400 miliar itu kita bangun jembatan misalnya, 400 miliar itu kita bangun sawah misalnya, itu kan sayang ini kalau 250 juta ini disia-siakan kan. Dan ini bukan hanya peran partai politik pengusung. Nah di situ masuknya tuh relawan juga bisa masuk situ tuh. Kalau perlu nanti bagaimana teman-teman partai-partai politik pengusung kemarin ini, atau kalau mungkin ada partai-partai politik yang tidak mengusung tapi sudah merapat, mikirkan tuh yang 250 juta agar supaya seperti yang Pak Ip katakan tadi, tidak. Yang bahaya itu kalau sudah ada baju kuning di situ kan, melanggar hukum tuh, masalah administrasi misalnya. Kan banyak tuh. Karena tidak paham, dipikirnya 250 juta uang dia, belanjanya sembarang. Masuk lagi itu barang kan. Nah, Pak Ketua,
banyak yang kita mau bicarakan di podcast ini. Tetapi satu poin yang saya tangkap dari ketua PKS Kaltim dan ketua Pilu bahwa membuka ruangan kepada teman-teman relawan itu untuk sama-sama berpikir bagaimana agar bisa mengawal 50 program ini. Komunikasi bisa langsung ke PKS, bisa langsung ke fraksi PKS. Ya. Begitu juga di teman-teman yang pengusung kemarin itu, di fraksi-fraksinya bisa berkomunikasi. Ya. Sehingga kita betul-betul relawan ARMY. Ya. Bukan relawan untuk menangkan saja. Ketika menang kita juga harus menjadi relawan. Ya. Ya. Saya pikir begitu. Nah, Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ketua PKS Kaltim terkait dengan kemenangan ini. Om, jadi waktu podcast sebelumnya saya sampaikan juga Om ya bahwa PKS secara resmi kirim surat ke seluruh struktur di kecamatan dan desa untuk meminta masukan mereka. Waktu itu ya Om ya. Calon bupatinya sudah kita putuskan, Pak Bupati, Pak Ardiansyah. Kemudian kita minta masukan mereka, sehingga ketua DPC itu akan keliling Om ke toko, ke masyarakat, siapa kira yang tepat yang mewakili Pak Ardiansyah, yang mewakili waktu itu, dan itu berjalan, sehingga mekanisme mendengar ini akan terus kita jalankan Om. Nah hari ini kan mengisi kemenangannya kan kira-kira gini Om, konkretnya dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan seluruh pengurus DPC untuk kemudian mereka memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang strategis di daerahnya masing-masing Om, di kecamatannya masing-masing. Sehingga kemudian nanti mereka akan punya usulan-usulan yang akan masuk di fraksi kita ataupun di DPD, kemudian nanti kita akan perjuangkan. Nah itu kan salah satu bentuk partisipasi mereka ya Om ya. Bukan hanya kita minta untuk memenangkan, tapi setelah menang pun mereka akan kita libatkan Om. Betul. Misalnya di ini kebutuhannya misalnya sarana olahraga ataupun dan seterusnya mereka yang paling tahu. Ya sehingga itu akan menjadi list kita untuk kita perjuangkan. Walaupun mungkin kan bertahap. Misalnya Kecamatan Waho mengusulkan 1, 2, 3 sampai 5, mungkin bertahap 1 dulu, 2 dulu dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu Om. Karena kalau kader PKS di DPC kan langsung di bawah kontrol DPD Om ya. Kita akan lakukan itu. Nah, saya kira mekanisme ini juga bisa dilakukan oleh relawan Om. Banyak cara. Kalau niatnya bagus, niatnya benar, jalan untuk niat baik itu selalu ada. Selalu ada. Iya. Kan? Selalu ada. Walaupun dilapor-lapor kan? Ya salah itu. Itu dinamika. Seninya. Jadi ya seninya begitu. Kalau sesuatu tuh nggak ada kayak trik-trik begitu kan kurang seru Om. Lurus aja nggak seru. Kira-kira gitu Om konkretnya Om. Ya, sehingga memang mereka semuanya terlibat dalam perjuangan memenangkan dan terlibat juga dalam proses pembangunan merelasikan 50 program itu. Muncullah partisipasi. Iya, seperti itu. Ini luar biasa. Kalau Ketua Bapilu, saya kira nggak jauh berbeda itu ya. Yang jelas kalau saya itu mengambil sikap mengingatkan kepada diri kita, kemudian semua teman-teman yang sudah berjuang, artinya kita harus memahami ada 2 dimensi tentang kemenangan. Yang pertama dimensi sebelum perjuangan yang seperti tadi itu, kemudian yang kedua itu adalah dimensi setelah perjuangan itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita ingat itu adalah evaluasi. Salah satu evaluasinya yang akan kita lakukan itu adalah karena mengelola pemerintahan itu salah satunya itu adalah konsen mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia. Dan saya yakin 50 program komitmen yang sudah kita bangun bersama itu butuh sumber daya manusia yang memang harus konsen ke sini. Jangan sampai malah justru di sekeliling ARMY ini khususnya bupati dan wakil bupati punya tangan kanan yang malah justru tidak
menunjukkan komitmennya untuk membangun dalam 50 program ini. Jangan sampai seperti itu. Harus semua dinas, semua SKPD itu harus mengarah ke sini, harus mengarah ke sini. Dan kita paling punya kepentingan, PKS paling punya kepentingan ini, tim ARMI paling punya kepentingan ini. Jangan sampai kita sudah punya program ini malah justru tidak didukung oleh para SKPD yang ada itu. Dan ini catatan, banyak catatan yang harus kita benahi bersama untuk kita evaluasi bersama. Dan ini adalah salah satu wujud kita syukur. Kita harus mengevaluasi sumber daya yang ada itu, sumber daya manusia yang ada itu yang kedua itu. Kemudian yang terakhir yaitu tadi itu, kita tuh entitas. Jadi semua entitas yang ada di ARMI, baik masalah yang bergerak, ada suku Jawa, kemudian ada suku Bugis, Dayak, Banjar, kemudian Timor, kemudian Toraja, kemudian Batak, kemudian yang lainnya itu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita harus senantiasa menunjukkan bahwasanya Kutai Timur ini adalah daerah yang sangat pluralis itu. Betul. Dan ini kita syukuri bersama, patut dicontoh oleh daerah-daerah yang lain itu. Daerah yang lain, karena pilkada ini bukan persoalan gampang, persoalan yang begitu saja, tapi harus didukung oleh semua entitas yang ada di dalam Kutai Timur. Dan alhamdulillah kemarin sangat luar biasa. Dan kita yang paling kita syukuri itu adalah pilkada damai itu terjadi di Kutai Timur. Benar. Walaupun riaknya ada sedikit, tapi itu kan hal yang biasa di dalam pertarungan itu, Om. Mungkin itu, Om. Jadi luar biasa. Ada bahasa pluralisme tadi yang muncul dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Dan Pak Ardiansah Sulaiman telah memberikan contoh sosok yang plural. Itu luar biasa tuh. Pernah ada sebuah acara di tempatnya Pak Cono tuh. Saya juga kaget ya, Pak Ardiansah bisa main apa itu? Drum band. Dia memang multi talent. Jadi saya bilang, ini ustaz modern nih. Oke, baik. Satu hal lagi, Om. Oke. Ini biar masyarakat tahu, dan itu memang yang harus kita lakukan seharusnya itu ya. Saya kira teman-teman di PKS itu sebenarnya ada tim yang khusus untuk senantiasa berdoa, kemudian menghatamkan Quran itu setiap harinya, kemudian ada yang offline setiap 3 hari sekali ngumpul, dan pada saat menjelang pilkada itu memang setiap hari mereka itu berkumpul kemudian menghatamkan Al-Quran dan berdoa itu. Nah, ini adalah sebuah ikhtiar yang memang harus kita lakukan sebagai orang beragama. Itu kita harus selalu ingat pada Tuhannya, selalu ingat kepada yang di atas. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini keberkahan untuk masyarakat Kutai Timur akan kembali itu dengan mendapatkan APBD yang sangat luar biasa itu. Mungkin itu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri nih, statement terakhir daripada Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur terkait dengan kemenangan kita, kemudian bagaimana kita mengisi kemenangan ini ke depannya. Jadi gini, Om, yang kalau kita mengutip yang disampaikan Rasulullah ya, laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik buat keluarganya. Terutama buat istrinya. Istri yang terbaik itu yang paling taat kepada suaminya. Ini kan luar biasa, Om. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik buat keluarganya, terutama istrinya. Istri terbaik adalah yang paling taat kepada suaminya. Suami yang baik begitu. Nah, kalau manusia terbaik, Om, adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Sehingga saya selalu juga mengingatkan Pak Bupati agar amanah ini benar-benar dijalankan dengan baik. Hari ini adalah bukan tugas semakin ringan, Om, tapi semakin berat. Melaksanakan amanah dan mensukseskan amanah yang diemban kepada beliau, yang nanti akan dimintain pertanggungan jawab tentunya insya Allah. Kalau di hadapan manusia mungkin bisa aja, Om, ya, kita memperjelaskan dengan berbagai hal, tetapi di sisi Allah kita nggak bisa. Sehingga memang kita PKS nanti akan menyerukan betul kepada Pak Bupati, dan kita akan support agar menjadi orang terbaik ya, yang bermanfaat buat banyak orang. Sehingga insya Allah, Om, menurut saya
kemenangan ini bukan kemudian kita santai-santai, tapi memang tugas berat untuk melaksanakan amanah rakyat, mensejahterakan masyarakat Kutai Timur. Saya kira begitu, Om. Oke, kalau statement terakhir dari Ketua Wapilu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kutai Timur, baik dari parpol pendukung, kemudian para relawan, para ormas, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mendukung baik secara material maupun moral, semangat sehingga ARMY memenangkan Pilkada Kutai Timur. Tapi yang lebih ke depan lagi adalah kita harus komitmen dan kita harus mengawal bersama bahwasanya komitmen 50 program unggulan menuju Kutai Timur hebat, di antaranya Kutai Timur hebat, kemudian desa hebat, kemudian kota hebat, itu harus kita kawal bersama itu. Karena dua sosok manusia kita yang terbaik pada saat ini di Kutai Timur, Pak Ardiansa dan Pak Mayunadi, ini butuh dukungan kembali masyarakat untuk menunaikan komitmennya yang telah disampaikan kepada masyarakat semua Kutai Timur. Mudah-mudahan dengan itu beliau bekerja dengan baik, beliau bekerja dengan memakmurkan masyarakat. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader PKS di internal kita, baik dari DPC, kemudian DPRA, kemudian teman-teman semuanya itu atas komitmennya untuk memenangkan ARMY. Mungkin itu saja, Om. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan untuk masyarakat Kutai Timur. Amin. Apa yang disampaikan oleh pengurus inti daripada PKS Kabupaten Kutai Timur adalah membuka pikiran, membuka dada mereka, membuka tangan mereka untuk kita sama-sama betul-betul berjuang bersama Ardiansa Sulaiman. 25 tahun kita sudah berhasil meletakkan dasar agrobisnis di Kabupaten Kutai Timur, dan itu nampak hasilnya. Salah satu hasilnya adalah perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur. Ini perjuangan yang dimotori awal oleh Pak Awam Faruk, kemudian Pak Mahyudin, Pak Isran, Pak Ardiansa, Pak Ismu. Ini berhasil nih. Kita harus memberikan apresiasi itu. Nah, sekarang di periode kedua 25 tahun ke depan, Pak Ardiansa Sulaiman meletakkan dasar pembangunan yang kita sebut atau kita selalu dengar istilah hebat, handal, elaboratif, berdaya saing dan berkesinambungan. Ini yang harus benar-benar ikut kita pikirkan, tidak hanya berpikir tapi ikut cawe-cawe atau berkeringat untuk mewujudkan gagasan yang luar biasa ini. Pak Bupati, Pak Ardiansa Sulaiman pernah podcast di sini bahwa daerah-daerah yang tidak mempersiapkan sejak dini daerahnya untuk menuju Indonesia emas akan menjadi atau bisa berbahaya berbalik menjadi Indonesia cemas. Makanya ayo kita sama-sama, baik relawan maupun lawan. Sekarang tidak ada lagi lawan, sekarang tidak ada lagi nomor 1, tidak ada lagi nomor 2. Sekarang kita bersatu untuk mewujudkan Kutai hebat menuju Kutim hebat 2045. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.